Berikut ini adalah alat penunjang dalam menjahit. Yang pertama ada kapur jahit dan pensil jahit yang berfungsi untuk memberikan tanda pada bahan tekstil. Penggunaannya jangan terlalu ditekan agar warna kapur tidak mengotori bahan. Selanjutnya ada rudder yang berfungsi untuk memberi tanda pada bahan dengan menekan karbon jahit. Ini ada rudder polos digunakan untuk bahan-bahan sifon, sutra silk, dan juga rudder bergerigi digunakan untuk bahan-bahan yang tebal seperti drill, corduroy, jeans, dan lainnya. Selanjutnya ada karbon yang digunakan dalam membantu memindahkan tanda jahitan pada kain yang digunakan bersamaan dengan rudder. Selanjutnya ada gunting kain yang digunakan untuk menggunting kain atau bahan tekstil. Ini jangan digunakan untuk menggunting kertas karena akan membuat gunting menjadi tidak tajam. Selanjutnya ada gunting benang yang biasa digunakan untuk menggunting benang atau menggunting bagian-bagian yang sulit dikerjakan dengan gunting besar. Selanjutnya ada gunting bordir. Ini digunakan untuk menggunting benang bordir saat mengerjakan bordir menggunakan mesin. Ujung bagian gunting ini sedikit melengkung. Tujuannya agar saat menggunting kain tidak ikut tergunting. Selanjutnya ada gunting kertas yang digunakan untuk menggunting kertas pola. Lalu ada spool, ada berbagai macam spool. Spool berfungsi untuk mengisi benang bawah. Di sini ada spool mesin manual, spool mesin industri, bahkan spool mesin bordir. Selanjutnya ada skoci, ada dua macam skoci. Ini skoci mesin manual yang memiliki ciri-ciri ada besi yang menonjol, dan skoci mesin industri yang tidak ada besi yang menonjol. Nah, ini fungsinya untuk tempat spool atau mengatur tegangan benang bawah dan mengatur keluarnya benang bagian bawah. Selanjutnya, sepatu mesin jahit biasa digunakan menjahit setikan lurus dan sebagai penekan bahan saat menjahit. Lalu ada sepatu satu atau sepatu red slating. Ini biasa digunakan untuk menjahit red slating biasa. Kemudian ada lagi sepatu red slating Jepang atau sepatu Jepang. Ini digunakan untuk menjahit red slating Jepang. Di tengah bagian mesin terdapat lubang untuk memasukkan jarum. Kemudian ada sepatu zigzag. Ini digunakan untuk membuat setikan zigzag atau setikan hias lainnya dengan ciri-ciri memiliki lubang pada bagian sepatunya itu lebih lebar. Selanjutnya ada jarum, yaitu jarum tisik yang digunakan untuk menisik atau memasang payat pada bahan. Bentuknya panjang, kecil, dan lubangnya sangat kecil. Selanjutnya ini ada benang strimin yang digunakan untuk membuat kerajinan dari bahan strimin, mempunyai lubang yang cukup lebar sehingga benang besar pun dapat masuk. Jarum strimin lain seperti di sini juga dapat digunakan untuk menjahit sulaman seperti sulaman pita. Selanjutnya ada jarum tangan biasa yang digunakan untuk menjahit tangan atau menjujur bahan atau melakukan penyelesaian pada bahan untuk mengesum. Selanjutnya ada jarum pentul, ada yang berbentuk pentul seperti ini atau paku, digunakan untuk menyematkan pola pada bahan atau menyatu-nyatukan bahan sebelum dijahit atau didelujur. Selanjutnya ada jarum mesin manual. Ini ada merek Singer contohnya, dan ada berbagai merek lainnya juga dan berbagai macam ukuran. Untuk ciri-ciri dari jarum manual sendiri memiliki sisi di bagian ujungnya itu rata dan terdapat tulisannya. Dan bagian yang rata ada tulisannya tadi menempel pada mesin. Sementara ini adalah jarum mesin jahit industri yang digunakan untuk menjahit mesin industri yang memiliki ciri-ciri bagian ujungnya itu semuanya rata membulat, tidak ada bagian yang rata. Selanjutnya ada bidal atau topi jari yang digunakan untuk melindungi jari pada waktu menjahit agar tidak terkena tusukan jarum. Selanjutnya ada pendedel yang digunakan untuk membuka jahitan yang salah atau mendedel bagian-bagian tertentu, dan dapat juga digunakan untuk melubangi lubang kancing setelah diitik-itik atau dilakukan menjahit lubang kancing. Nah, itu tadi alat-alat penunjang dalam menjahit. Semoga video ini membantu. Terima kasih.